Bulan baik, Anies harusnya tabur kebaikan, malah tebar pesona tipu-tipu. Ditulis oleh Manuel Mawengkang di siwe.com. Hai, bertemu lagi dengan channel Daily News bersama Suara Rahma. Anggaran GOR sudah digolkan. GOR Ben Hill atau GOR Karet Tengsin awalnya menjadi ide dari Reza Arab yang nggak tahu nama belakangnya apakah menunjukkan nama kampungnya atau hanya tampangnya mirip orang Arab. Awalnya Reza Arab menantang para influencer dan YouTuber yang kaya raya untuk menyewa GOR untuk menampung tunawisma antara 1-3 bulan. Ya, 1-3 bulan, bukan 1 kali 24 jam alias 1 hari. Di bulan baik ini Anies pun merespon hal tersebut dengan positif. Lalu Reza Arab pun langsung mengatakan bahwa Anies dan hanya dialah yang merespon dengan baik ketika semua YouTuber diam dan kelihatannya acuh tak acuh terhadap ide Reza Arab yang sering kelihatan di ujung kanan bawah layar sambil main game dengan kata-kata anak muda kekinian waktu kaget atau kalah, anjir, bangke, dan seterusnya. Tapi saya tidak akan mengkritik kata-kata kasarnya. Setidaknya Reza Arab ini baik hati dan menyambut baik respon Anies Baswedan, si manusia yang bertata kata manis itu, untuk menyiapkan GOR yang akan menampung para tunawisma dan para warga yang harus menggelandang lantaran tidak punya rumah pasca terkena COVID. Reza Arab pun saya yakin mengertinya bahwa Anies akan membawa gelandangan dan para tunawisma di GOR Karet Tengsin yang dekat bendungan hilir itu dan menempatkan mereka sementara waktu. Gilanya, Anies hanya memberikan waktu sebentar untuk para gelandangan mengendorse Anies untuk 2024, lalu dikasih sembako ala kadarnya dan dibuang lagi ke jalanan. Sungguh biadab, bukan? Apalagi di bulan baik ini, saya percaya bahwa di bulan pahala bisa dilipat gandakan, kutukan dan karma pun juga bisa dilipat gandakan, dan ditambah lagi, memangnya anggarannya hanya untuk 1 hari? Dalam pelaksanaan alias eksekusi lapangan, di mana-mana anggaran membangun tempat shelter sementara itu nggak dihitung hari. Minimal 1 minggu atau 1 bulan, tidak ada tuh 1 hari setelah dibongkar oleh PSI melalui anggota dewannya, Bro Justin Adrian, tipuan Anies pun sudah makin gila. Sebagai manusia, saya malu bisa satu spesies sama Anies Baswedan. Manusia dikenal karena memiliki hati dan memiliki sifat sosial yang membedakan kita sama makhluk lain. Manusia memiliki jiwa yang bertenggang rasa. Manusia ini bukan sekedar makhluk sosial, namun makhluk yang bisa bersimpati dan berempati. Perbedaan yang paling mendasar antara manusia dengan makhluk lainnya adalah dalam kemampuannya melahirkan kebudayaan. Kebudayaan hanya manusia saja yang memilikinya, sedangkan makhluk lain hanya memiliki kebiasaan-kebiasaan yang bersifat instingtif. Jujur, kalau Anies berbudaya dan beradab, dia tidak mungkin memanfaatkan warga miskin yang tidak punya rumah sambil ngemper di jalanan untuk menjadi alat pencitraan busuk demi 2024-nya. Seharusnya Anies tahu bahwa sebagai manusia yang beragama, dia bisa menabur kebaikan, bukan malah tipu-tipu. Saya nggak peduli dengan alasan klasik Anies yang mengatakan itu gelandangan musiman. Mereka itu tunawisma yang perlu diperhatikan. Mereka perlu dipulangkan ke tempat asal mereka. Fasilitasi, kalau tidak bisa urus, pulangkan ke alamat sesuai KTP. Kalau tidak ada tempat tinggal, mereka pun jadi pelanggar PSBB, dan itu akan urusan sama Anies lagi. Anies berdalih bahwa ia memulangkan para gelandangan itu lantaran mereka bukan gelandangan terdampak COVID, tapi gelandangan musiman yang muncul di bulan Ramadan mengharapkan kebaikan-kebaikan orang di bulan baik ini. Kalau bicara kebaikan, orang baik tentu lebih mudah bersedekah di bulan Ramadan. Hitung-hitung ya dapat pahala, gak ada yang salah dengan itu. Tapi Anies yang bodoh itu mengkhianati rakyat dengan narasinya yang aneh. Kita tahu mau gelandangan musiman atau bukan musiman, mereka harus mendapatkan keadilan sosial. Mereka harus diperhatikan oleh Pemda. Mereka diberikan tempat tinggal sementara di GOR. Memangnya rugi apa sih? Toh kan saat ini juga sedang PSBB. Masa mereka harus tinggal di pinggir jalan selama PSBB? Kalau kena corona, Anies bisa bangga gitu karena targetnya tercapai, menghasilkan angka tertinggi di Indonesia dengan tingkat kematian masih lebih tinggi dari tingkat kesembuhan per waktu artikel ini ditulis.
Saya ingat sekali bagaimana di lebaran tahun lalu Anies ini nggak bagi daging, tapi bagi-bagi semur, processed food. Kenapa? Anggaran dan anggaran. Mungkin itu jawabannya. Bagaimana menurut Anda teman-teman? Silahkan tulis komentar Anda ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siwar.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News hari ini.